pengunjung sendiri kalau naik jeep lihat kanan kiri, lihat ke bawah pasti ada sampah. Itu yang kita prihatin. Cuman untuk denda itu kita sita KTP. Oh, KTP yang ada di pos itu ya? Ya, KTP yang ditipin itu yang dibuat ngurusi maksi sama tiket itu kita sita. Jadi kita sita, mereka yang kita sita dilarang mendaki gunung di seluruh Indonesia. Wah, itu sanksinya. Langsung blacklist ya? Langsung blacklist kita. Blacklist ya. Ya, Mas Haril ini salah satunya guide gunung ya. Guide bisa, porter bisa. Gitu ya? Iya. Ya Allah, apapun dia jobnya. Pokoknya ini loh ya. Cuan. Nah, inilah cuan pokoknya. dan jagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cari, alhamdulillah pagi hari ini tanggal 14 ya, bulan Juni tahun 2022. Kita ada di kawasan mana, Mas? Di Padang Savana atau Bukit Teletabis. Bukit Teletabis. Alhamdulillah pagi hari ini saya nambah saudara lagi, terutama di profesi guide ya. Mau dikenalkan, Mas? Oke. Dengan Mas siapa? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Elianto, biasa dipanggil Eli atau Keso. Ya, kesehariannya ke Bromo, tour guide-nya Bromo, foto dokumentasi ataupun non dokumentasi biasanya. Oh gitu ya. Sudah lama, Mas ya? Alhamdulillah. Sejak tahun berapa ya? Belajar 2008. Untuk resmi langsung terjun itu 2010. 2010 ya. Alhamdulillah. Basicnya pendaki dulu. Oh, pendaki ya, pencinta alam ya. Ya. Wah, ini mantap ini. Alam, bukan kalau kita bicara pencinta alam atau pendaki ya, agak keras dikit ya. Pencinta alam atau pendaki itu kan bukan hanya kekuatan, Mas ya, yang bukan, kita apa itu kira-kira? Mental kah? Pertama juga mental. Kalau pendaki sendiri beda sama dulu ya. Kalau dulu kan lebih condong menikmatin alam. Kalau sekarang lebih ke mengeksplor alam. Lebih ke sorry sebentar ya, lagi ngidupin. Sampun. Maaf pemirsa, lagi setting kamera. Iya. Temen mau foto tadi. Oke, gimana orientasinya pendaki sekarang itu gimana? Ya udah beda. Kalau saya kan basicnya di pendakian Semeru. Sebelum tahu kan film 5 cm? Iya, 5 sebelum cm itu ya. Itu pendaki masih awam, masih pendaki ya jelas menikmatin alam, bukan yang lain-lain buat selfie, buat buang sampah. Untuk safety sendiri sekarang udah berkurang. Kalau dulu kan kita pakai ya alat-alat hiking yang full set gitu, untuk safety-nya sendiri full gitu. Sekarang lebih condong ke pendaki pemula yang dadakan yang bukan pencinta alam, merusak alam justru merusak alam ya. Itu yang kita prihatinkan ya. Contoh sendiri kan di savana ini, Mas ya. Tahulah pengunjung sendiri kalau naik jeep lihat kanan kiri, lihat ke bawah pasti ada sampah. Itu yang kita prihatin betul. Saya sendiri kan terjun ke sini juga untuk sosialisasi masalah sampah. Iya. Jadi untuk Semeru sendiri sesudah acara 5 cm, syuting 5 cm dan sebelum itu masih sekitaran 1 kintal itu per tahun. Kemarin kita turunin nyampe hampir 1 ton. 1 ton. Ya, satu musim pendakian. Waduh, itu bisa lebih. Kita juga parah ada ya. Parah banget lah istilahnya. Oke. Ini saya sendiri kan mirip sama Bromo. Bromo kan bisa siapa aja bisa masuk gitu, Mas. Iya, mau pendaki, mau non pendaki, mau basicnya apa, mau tukang selfie kan bisa masuk sini semua gitu. Takutnya sampah mereka nggak, ya attitude tentang mencintai alam belum dapat gitu. Iya. Kira-kira
ada gerakan khusus Kak untuk menanggulangi sampah di alam atau di pegunungan, terutama di Semeru ya. Kita bicara Semeru aja dulu ya. Itu ada nggak gerakan-gerakan khusus, himbauan pasti ya. Tapi ada nggak gerakan sampai menjadikan satu sanksi? Ada Mas, kita tergabung di Saver Sabal Pelestarian Semeru. Jadi salah satu-satunya yang di Jawa yang ada relawan buat sampah relawan yang ada di gunung di Pulau Jawa, ada di Semeru. Pertama itu Saver, kedua itu kita sampai briefing ke Gunung Salak. Untuk Saver sendiri kita sebelum acara pendakian ngurusi maksi segala macam tiket itu kita ada acara briefing. Briefing dulu sama pendakian, apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang dilarang. Jadi kita bongkar-bongkar dulu, habis briefing kita cek dulu karier para pendaki, buat sampah berapa, ntar turunnya sampah juga berapa. Ada nggak sanksi dalam bentuk misalkan denda gitu Mas, secara langsung gitu? Denda secara langsung udah diberlakukan, cuman kemarin ya sempat vakum karena ada COVID-19, dia berhenti. Cuman untuk denda itu kita sita KTP. Oh KTP yang ada di pos itu ya? Ya KTP yang ditipin itu yang dibuat ngurusin maksi sama tiket itu kita sita. Jadi kita sita, mereka yang kita sita dilarang mendaki gunung di seluruh Indonesia. Wah, itu sanksinya. Langsung blacklist ya? Langsung blacklist kita. Blacklist ya. Main-main. Itu loh sahabat cari. Jadi jangan dikira di beberapa tempat pendakian itu bebas. Sekali lagi, alam menyuguhkan kepada kita, ya kita harus menjaga. Terutama adalah kita meremehkan sampah. Nah, sampah itulah yang bisa merusak alam itu sendiri. Jangan lupa, sanksinya cukup berat loh ya. Sampean mau mendaki kemana saja akan di blacklist, ya. Nggak akan bisa kemana-mana itu. Ingat itu, resikonya cukup besar. Oleh karena itu, kalau bisa sampean bawa sampah dari kota atau ya nanti dibawa kembali lah, nggak usah sungkan-sungkan atau risih atau istilahnya gengsi ya. Apa itu menaruh di saku sampah itu ya. Minimal adalah sampah kita lah. Walau sebenarnya puntung rokok sendiri Mas. Oh puntung rokok ya. Puntung rokok sendiri harus kita bawa turun. Dari hal sepele. Apalagi ya Mas ya, kita punya sejarah Padang Savana itu kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah cari pernah dengar kebakaran itu karena putung sampah. Benar apa enggak kira-kira? Puntung rokok ya. Putung sampah ya. Jadi kejadian itu 3 tahun yang lalu. Nah, jadi ini yang pas kan sebelum masih musim hujan masih hijau. Pas musim kemarau itu kering, banyak pengunjung. Apa itu ya? Acara rame masih Bromo masih banyak pengunjung. Kisaran bulan Juli Agustus mungkin itu ya. Itu langsung kebakar semua. Jadi kebakar dari mulai area savana sini nyampe di daerah Padang Pasir ya. Padang Pasir ya, sampai di B29 sana Mas. B29 ya. B29 sampai sana masih kebakar, ngeblok. Jadi kita ya kasihan juga petugasnya juga gitu. Mereka yang Oke. Iya. Sahabat cari, sekali lagi sampah menjadi sorotan. Sebenarnya kalau kita bicara sampah itu bukan hanya sampah yang ada di gunung Mas. Pemerintah bahkan dunia pun itu sampah laut gitu. Yang ada di laut itu loh. Kalau sempat Indonesia tuh nomor sekian loh ya. Kena istilahnya kok seperti ini sih Indonesia. Sampai di beberapa supermarket ya itu tidak menyediakan kantong kresek itu karena kebangetan ya, karena keterlaluan. Tapi salut sih yang di Bali itu yang dilarang bawa kantong plastik. Iya, enggak ada kalau di Bali sampai sekarang Mas. Sampean ke mana itu ke beberapa supermarket enggak ada itu. Enggak ada. Udah dilarang gitu. Udah dilarang. Oke. Semeru masih memang menjadi satu destinasi untuk pencinta alam. Oleh karena itu sahabat cari kalau kepingin ke mana itu Semeru perlu ada pendampingan. Ya Mas Aril ini salah satunya guide gunung ya. Guide bisa, porter bisa. Gitu ya? Iya. Ya Allah, apapun dia jobnya. Pokoknya ini loh ya. Cuan. Nah, inilah cuan pokoknya. dan jaga alam. Gitu. Jadi sekali lagi kalau butuh guide nanti kontaknya Mas Aril akan kita kasih di bawah ini ya. Nggak usah khawatir. Jadi konten sahabat cari
bermanfaat untuk siapapun. Mantap. Ya. Amin. Mantap. Bermanfaat untuk siapapun. Oke, terima kasih sahabat cari. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam. Salam lestari. Oke.